nggak nyangka juga lah bisa best libero di Asia, sedangkan ya tahu sendiri di Proliga juga belum dapat best libero malahan. Ya, ngomongin tentang perjalanan dari Jakarta Bayangkara Presisi di FEC Club 2023, kita patut berbangga. Ada pemain Indonesia yang mendapatkan penghargaan individu di ajang Asia kali ini. Ada libero, ada juga middle blockernya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan libero yang mendapatkan penghargaan Best Libero di FEC Club 2023. Ini liberonya Timnas, liberonya juga Jakarta Bayangkara Presisi. Sudah ada Fareza Raka. Halo Raka. Halo Mas. Ya, ini suaranya agak kecil. Raka sudah balik ke Indonesia ya? Udah balik di Jakarta ini Mas. Tadi habis acara. Oke, acara dari PBVSI ya? Ya, lepas. Oke, Raka sebelumnya selamat untuk Jakarta Bayangkara Presisi yang berhasil mencetak sejarah menjadi tim Indonesia pertama, tim Asia Tenggara pertama yang berhasil menembus ke partai final di FEC Club. Dan selamat juga buat Fareza Raka yang menjadi Best Libero di FEC Club. Gimana perasaannya Raka? Ya, alhamdulillah sih Mas, senang karena nggak nyangka juga se-Asia, seklub antar klub se-Asia juga sejarah. Ya, satu sejarah klub yang di Asia Tenggara yang masuk finalis di Asia. Dan untuk diri sendiri sih nggak nyangka awalnya kalau dapat best libero. Ya awalnya cuma main sesuka, maksudnya sebaiknya kita lah, selepas kita lepas lah, nggak ada yang mikirin sampai kesana sampai the best libero sampai bisa final. Nggak nyangka juga Mas. Tapi Raka sadar nggak sih sebenarnya emang dari Proliga, dari final, kemudian di SEA Games sampai ke FEC Men's Club Championship kemarin emang performanya naik terus kan, dan kemarin pun jadi best libero kan sebenarnya ngalahin Soshi Fujinaka ya, itu liberonya timnas Jepang. Nah itu apa sih kuncinya performanya bisa naik terus tuh dari Proliga sampai kemarin di FEC Club? Dari aku sih Mas, nggak ada ya, dari kita sendiri ya berdoa lah, berdoa main bagus, bisa main bagus. Ya setiap bermain pastilah kita berdoa main bagus, bisa menang, bisa memberikan yang terbaik lah buat tim, buat negara lah. Nggak ada kayak apa-apa yang lain lah, cuma ya itu kita melepas kan juga, kita nggak ada beban gitu jadinya Mas. Oke, dan performa kan dari Bayangkara secara keseluruhan juga cukup bagus ya. Dan Fareza Raka juga sebagai libero, sebagai individu juga tampil luar biasa. Bahkan mendapatkan award, mendapatkan penghargaan sebagai Best Libero di FEC Club 2023. Boleh diceritain nggak pengalamannya? Karena sekali lagi, Raka ini kan sudah cukup pengalaman di Proliga. Kalau di level Asia Tenggara, tim voli putra kita bisa dikatakan kita rajanya Asia Tenggara ya, tapi ini levelnya Asia ya kan, menghadapi pemain-pemain yang seperti Dimitri Muserski, udah 2 kali berarti. Ini gimana pengalaman dari Bayangkara, pengalaman dari Fareza Raka ketika menghadapi tim-tim besar Asia, keikutsertaan pertama juga dari Jakarta Bayangkara Presisi dengan persiapan yang sebetulnya cukup mepet? Ya awal sih alhamdulillah kita punya pengalaman lebih, punya pengalaman yang bisa kita bawa pulang ke Indonesia juga, bisa bisa berkembang lah untuk selanjutnya. Dan untuk persiapan sih Mas, persiapan kita datang SEA Games baru latihan sekali mungkin di Sentul tuh. Kita datang malam, pagi latihan, sore ada acara pelepasan, malam berangkat lagi kan ke Bahrain. Terus di Bahrain selama habis perjalanan 2 kali latihan, baru 2 kali. Terus ketemu itu Al Ahly awalnya. Al Ahly betul. Al Ahly kan juga tuan rumah. Kalah ya? Rumah juga yang pemain asingnya juga dari Brasil juga, si Gabriel itu. Terus sama tosernya yang Liga Italia. Sama Kuba 1 kan. Ya mungkin dalam persiapan kita kurang maksimal lah. Cuma berapa kali latihan ketemu. Ya wajar lah kita kalah di awal kan, itu juga mepet banget kan persiapan Mas. Ya kita beruntung lah bisa pertandingan selanjutnya bisa menemukan chemistry lagi untuk pertandingan yang sampai final kemarin. Dan untuk pengalaman pemain-pemain gitu, pemain-pemain
Eropa lah, kayak Dimitri gitu. Ya susah pasti Mas, pengalaman ada. Senang juga bisa ketemu dengan pemain-pemain gitu juga kan, nggak pernah juga Mas, apalagi se-Asia kan. Betul. Dan nggak ada pikiran sampai bisa masuk final tuh nggak ada Mas kemarin tuh. Oke, powernya kencengan Dimitri atau Okelo. kencengan Okelo? Kalau power oke lo bagus Mas. Cuma Dimitri dua-duanya top power ada, pambil atas, over. Jadi di belakang. Oh mungkin karena si Dimitri lebih tinggi ya daripada Okelo, Ya. jadi memang lebih nukik ya. Itu pas final tuh Raka dapat instruksi khusus nggak dari Jiangji atau mungkin dari Okelo, dari Javad pemain asing buat gimana caranya menghentikan spike-spike-nya si Dimitri kan? Karena pas final pun Raka tuh beberapa kali memang bisa menghentikan spike rasa si Dima tuh. Kalau sebelum kita final dan sebelum kita lawan Jepang, lawan Suntory yang pertama itu Mas, Betul. kita kan pasti lihat tonton video evaluasi dulu kan, arahnya ke sini. Jadi kita sebelum main pun kita ada wawasan lah, oh bulannya bakal di sini, kebiasaannya di sini gitu kan Mas. Nah, dan di lapangan pun kita selalu komunikasi, entah sama blog, entah sama si Javad, entah sama si Okelo, mau di misal tutup lurus, ya kelasnya yang tanggung jawab kita, ya si libero kan Mas. Jadi kita harus komunikasi lah depan sama belakang, biar kita sama-sama enak gitu. Oke, nah ini kan ada pemain baru ya dari Jakarta Bayangkara Presisi, pemain asing yaitu Javad Manafi. Nah kalau Javad sendiri cukup membantu nggak sih sebetulnya? Karena kalau kita lihat Javad ini secara blok, secara defense kan cukup bagus. Nah ini sebenarnya cukup membantu juga Raka atau memberikan masukan juga ke pemain-pemain Indonesia yang berlaga di FEC Club atau seperti apa? Kalau Javad bagus sih Mas, ke setim gitu ya. Setim kita dikasih tahu nih, arahnya sering di sini, servis di sini. Nah kita dibantu dengan dia. Jadi kita misal sama-sama di belakang nih, sama-sama defense sama si Javad. Jadi enak Mas, komunikasi dulu. Si Javad nanti saya nanti saya di sini gitu. Jadi kita bola di situ tuh udah tenang, ada Javad. Jadi aman gitu Mas. Jadi komunikasi itulah. Ya cuma yang susah udah komunikasi sama blog tapi tetap aja di atas sama si Dimitri. Emang overblock ya? 218 cm. Itu Leandro lebih tinggi lagi tuh. Betul, jadi sebenarnya kan cuma beda 1 cm sama Leandro ya yang main di Lavani di Proliga kan. Tapi ini kalau Dimitri ini kan memang agak beda karena dia masa ototnya lebih besar kan dibandingkan dengan Leandro sehingga powernya juga lebih gede. Iya, dan Raka kemarin kan main bagus tuh di SEA Games, di FEC Club. Ini banyak yang menyandingkan sebenarnya sama karakter kartun Haikyuu. Katanya mirip sama Nishinoya. Kalau Raka ngikutin Haikyuu nggak sih sebenarnya? Aku nggak begitu ngikuti sih Mas, cuma tahu. Tapi ada nggak pemain libero gitu yang memang jadi panutannya Raka di luar negeri? Kalau aku sih Grebennikov Mas. Siapa? Grebennikov, Prancis. Grebennikov, Prancis. Ya, itu libero terbaik itu emang. Ya, itu suka banget Mas, gerakannya enak, defense juga enak. Bisa baca bola, bisa ini itu. Oke, jadi tapi itu Raka dari awal libero apa enggak nih? Jangan-jangan dulu awalnya juga bukan libero? Dulu spek sih Mas awalnya. Oh iya? Iya, spek terus. Raka berapa sih tingginya? Baru kelas berapa ya itu? Karena postur kan nggak tinggi-tinggi Mas. Makanya Raka berapa tingginya? 176. Oh. Sebenarnya outsider pun masih bisa 176 kan? Kalau di Indonesia. Tapi kalau bisa di Indonesia, tapi untuk tembus timnas agak susah. Ya, itu dan akhirnya siapa tuh yang bisa mengubah Raka dari tadinya spiker kemudian jadi libero tuh? Kenapa Mas? Siapa yang mengubah posisi itu dari spiker jadi libero? Waktu itu Gi lah. Ada pelatih di Malang, Kunyil. Siapa itu pelatihnya? dulu tuh dia pelatihku di Malang, MVC waktu itu. MVC Malang. Awalnya spek ya ikut-ikut volley biasa lah Mas, nggak sampai kepikiran jadi libero. Terus ya prospeknya dilihat mungkin bagus di libero dan postur badan yang kurang kalau di untuk spiker ya, yang Proliga kayak gitu-gitu kan pasti kurang Mas. Akhirnya diprospekin ke libero. Nah dari situ
mulai menekunin lah dari libero terus lah. Siapa pelatihnya waktu itu? Farhan itu. Raka. Om Ki. Om Gi, oke. Ya. Nah ini kan di media sosial juga kan banyak yang nyebut bahwa Fareza Raka ini liberonya udah bukan libero Indonesia tapi libero Asia. Nah ini tanggapannya gimana nih Fareza Raka? Udah levelnya udah libero Asia, orang-orang pada bilang. Ya seneng sih Mas, nggak nyangka juga lah bisa best libero di Asia, sedangkan ya tahu sendiri di Proliga juga belum dapat best libero malahan. Ya belum pernah dapat di Proliga. Tapi langsung Asia. Dapatnya langsung di Asia ya. Walaupun sekali lagi Fareza Raka kalau kita akui secara kemampuan ya memang saat ini jadi salah satu libero terbaik untuk voli putra Indonesia. Ya mungkin rezekinya di AVC itu, ikut AVC mungkin jadi best liberonya dari dulu juga, dari Proliga awal 2019 tuh pengen banget kan jadi best libero Mas. Ya baru kesampaiannya mungkin di AVC kemarin, rezekinya mungkin di situ. Disyukurin aja meskipun di Proliga juga belum dapat, mungkin ya belum rezekinya.